Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Pertemuan kedua membahas tentang teks puisi. Silakan disimak. Kalau kemarin Bu Retno sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri, dan jenis puisi, pada pertemuan kali ini Bu Retno akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur yang membangun puisi itu ada dua, ada struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik itu unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi itu ada 6. Yang pertama diksi atau pilihan kata itu berkaitan dengan makna, rima, dan urutan kata. Yang kedua ada imaji. Imaji itu pembaca puisi seakan-akan dapat melihat, mendengar, merasakan sesuatu yang dialami oleh penyair. Nah, imaji ini ada 3, ada imaji suara atau auditif, seolah-olah pembaca dapat mendengar. Ada imaji penglihatan atau visual, seolah-olah pembaca dapat melihat. Dan imaji raba atau sentuh atau taktil, ini seolah-olah pembaca puisi dapat meraba atau menyentuh yang dialami oleh penyair. Struktur fisik yang ketiga ada kata konkret. Kata konkret itu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji berkaitan dengan kiasan atau lambang. Contohnya, nih, gadis kecil berkaleng kecil. Nah, gadis kecil berkaleng kecil itu melukiskan seorang pengemis. Nah, itu kata konkret. Yang keempat, ada kata wajah atau tipografi. Tipografi merupakan bentuk penyajian puisi, misalnya jumlah bait dan larik. Ya, letak penulisan puisi apakah rata kanan atau rata kiri atau di tengah-tengah. Nah, itu tipografi. Yang kelima, verifikasi. Verifikasi itu terdiri dari rima, ritme, dan metrum. Rima itu merupakan persamaan bunyi di awal, tengah, dan akhir. Kalau ritme atau irama itu alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi pada arus panjang, pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendahnya nada. Yang ketiga ada metrum. Metrum adalah pergantian naik turunnya suara. Ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris hingga pergantian naik turun suara secara teratur. Ya. Ini tolong dibaca supaya kalian tidak bingung. Struktur fisik yang keenam yakni ada bahasa figuratif atau majas. Ya. Majas itu merupakan cara melukiskan sesuatu dengan cara menyamakan dengan sesuatu atau mengandung kiasan ya, penggunaan gaya bahasa agar puisi lebih indah dan kaya akan makna. Majas itu jenisnya ada banyak sekali. Bu Retno jelaskan. Majas personifikasi itu gaya bahasa yang menggunakan sifat-sifat insani untuk benda atau barang yang tidak bernyawa. Nah, hiperbola itu gaya bahasa yang mengandung makna melebih-lebihkan atau membesar-besarkan sesuatu. Jadi kalau sesuatu hal yang berlebih-lebihan, membesar-besarkan itu termasuk majas hiperbola. Kalau personifikasi itu biasanya menghidupkan benda mati ya, benda mati seolah-olah dapat seperti makhluk hidup. Metonimia itu gaya bahasa yang menggunakan nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan segala sesuatu sebagai pengganti. Metafora itu perbandingan implisit tanpa kata pembanding seperti atau bagai di antara dua unsur berbeda. Simile itu perbandingan eksplisit, yaitu menyatakan sesuatu dengan hal lain menggunakan kata-kata pembanding seperti atau bagai. Nah, kalau metafora itu membandingkan dengan tidak menggunakan kata pembanding. Kalau simile itu menggunakan kata pembanding. Pleonasme itu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata mubazir atau kata-kata yang berlebihan.
Ironi itu gaya bahasa yang merupakan sindiran halus berupa pernyataan yang maknanya bertentangan dengan makna sebenarnya. Litotes itu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikecil-kecilkan, dikurangi dari kenyataan yang sebenarnya dengan tujuan untuk merendahkan diri. Nah, itu macam-macam majas. Bu Retno ulangi ya, majas perbandingan atau simile itu bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding. Kata-kata pembanding itu contohnya apa? Bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, sepantun, penaka, contohnya. Sebagai kilat nyinar di kalbu, sebanyak itu curahan duka, sesering itu pilu menyayat. Nah, ini puisi, cuplikan puisi yang berjudul Bertemu, karangan Sultan Takdir Ali Syahbana dalam buku Jasin tahun 1963 pada halaman 57. Nah, ini terdapat majas perbandingan atau simile karena ada kata-kata ya sebagai, sebanyak, sesering. Yang kedua, majas metafora seperti perbandingan tetapi tidak menggunakan kata-kata pembanding. Melihat sesuatu dengan perantara benda yang lain, anak-anak, ya, menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. Contohnya, bumi ini perempuan jalang. Sorga hanya permainan sebentar. Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar. Tuhan adalah warga negara yang paling modern. Yang Bu Retno baca itu tadi cuplikan puisi-puisi karya Subagio Khairil Anwar. Ya. Di situ ada majas metafora, perbandingan. Membandingkan tetapi tidak menggunakan kata-kata pembanding. Perbandingan dengan tidak menggunakan kata-kata pembanding. Contohnya membandingkan antara cinta dengan bahaya yang lekas jadi pudar. Membandingkan antara bumi, ini perempuan jalang. Seperti itu ya, bisa dibaca. Personifikasi itu mempersamakan benda dengan manusia. Jadi benda-benda mati itu dibuat dapat berbuat, berpikir, dan sebagainya seperti manusia. Contohnya, dalam puisi Sajak Putih, Deru Campur Debu, pada terbitan tahun 1059, halaman 19 itu ada sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba, meriak maka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Sepi menyanyi. Nah, sepi kok menyanyi, apa bisa sepi itu menyanyi? Nah, sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba, itu termasuk majas personifikasi. Menghidupkan benda mati. Jadi, seolah-olah benda mati itu dapat berbuat, berpikir, merasakan insania, makhluk hidup. Manusia di sini. Yang selanjutnya ada majas metonimia. Metonimia itu penggunaan sebuah atribut, sebuah objek atau penggunaan sesuatu yang sangat dekat berhubungan dengannya untuk menggantikan objek tersebut. Contohnya Sajak Toto Sudarto Bahtiar dalam Ibu Kota Senja. Klakson dan lonceng bunyi bergiliran dan perempuan mendaki di tepi sungai kesayangan. Di bawah bayangan samar istana kejam. Oh, kota kekasih setelah senja. Nah, klakson dan lonceng itu dapat menggantikan orang-orang atau partai-partai yang bersaing adu keras suaranya. Sementara sungai kesayangan menggantikan apa? Sungai Ciliwung. Istana itu mengganti kaum kaya yang memiliki rumah-rumah seperti istana. Kota kekasih di sini adalah Jakarta. Nah, itu penggunaan sebuah atribut, sebuah objek untuk penggunaan sesuatu yang sangat dekat berhubungan dengannya. Yang terakhir, Bu Retno jelaskan mengenai struktur batin puisi. Struktur batin puisi itu ada 4. Yang pertama ada tema atau makna atau sense. Tema atau makna puisi itu gagasan pokok ide dasar yang terkandung dalam puisi. Misalnya puisi itu tentang ketuhanan, kemanusiaan, perjuangan, patriotisme, sosial, alam, percintaan, dan lain-lain. Yang kedua ada struktur perasaan atau feeling. Perasaan atau rasa yang diungkapkan dalam puisi. Entah itu perasaan gembira, sedih, terharu, marah, putus asa, takut, dan lain-lain ya. Yang ketiga ada nada atau tone dan suasana.
sikap penyair tertuang dalam puisi. Ada puisi yang bernada sinis, protes, menggurui, takut, mengejek, mengimbau, memuji. Nah, itu ya. Yang terakhir ada amanat. Amanat itu pesan atau nasihat yang terkandung dalam puisi. Ya. Amanat ini yang menentukan adalah pembaca. Setiap pembaca berhak menentukan amanat. Anak-anak, cukup sekian penjelasan Bu Retno mengenai struktur fisik dan struktur batin. Silahkan kalian mengerjakan tugas yang telah Bu Retno berikan. Silahkan kalian membaca buku paket kalian karena di situ terdapat banyak contoh puisi dan penjelasannya secara jelas. Cukup sekian dari Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.